Halo, apa kabar? Selamat datang lagi di konten YouTube Diksi. Sebuah konten YouTube tempat orang bisa belajar stand up comedy dari gue, dan topiknya selalu datang dari pertanyaan yang gue tampung di Instagram. Nah, kali ini pertanyaannya datang dari Amra Boni. Dia bilang, "Bang, gue punya masalah nih sama pemilihan diksi supaya dapat diterima. Karena persona gue dan pembahasan gue tuh keresahan gue sebagai orang Kristen di Indonesia. Minta saran dong, Bang." Oke, Amra Boni, kita tampung dan mari kita jawab pertanyaan Anda. Oke, yang mesti Amra Boni dan yang lainnya sadari, kita mesti sama-sama sepakat diksi itu apa artinya. Karena tadi dia bilang, gue punya masalah sama pemilihan diksi supaya dapat diterima. Saya diterima tuh gimana ya? Gue gak gitu ngerti. Karena persona gue dan pembahasan gue tuh keresahan gue sebagai orang Kristen di Indonesia, minta saran. Oke, kita bahas definisi diksi dulu, abis itu ntar kita lanjutin. Diksi adalah pilihan kata yang paling tepat ataupun selaras pada penggunaannya guna mengungkapkan gagasan agar dapat efek tertentu seperti yang diharapkan. Jadi kita milih kata yang tepat dalam konteks yang tepat supaya efek yang kita inginkan nyampe. Dan dalam hal komedi tentu efeknya adalah ketawa. Jadi kita milih diksi yang tepat supaya efek ketawa yang kita incer terjadi. Itu dia ya. Nah, kalau kita balik lagi ke pertanyaan Amra Boni, sebenarnya sebelum jatuh ke diksi, gue pengen ngasih saran dulu. Karena dia bilang, persona gue dan pembahasan gue adalah keresahan gue sebagai orang Kristen di Indonesia, minta saran. Kalau gue boleh saran, jangan dulu ngomongin soal keresahan lu sebagai orang Kristen. Ngomongin soal diri lu sendiri. Dan walaupun memang diri sendirinya adalah sebagai orang Kristen, tapi itu kan keresahan yang lebih mendalam. Gue minta lu untuk terlebih dahulu bikin joke yang lucu tentang diri lu sendiri, tentang pengalaman hidup, tentang kehidupan cinta, karir, sekolah, semuanya itu dulu. Tentang diri lu, tentang nama lu, tentang keluarga lu. Jangan yang keresahan-keresahan dalam dulu. Kenapa? Karena gue nggak gitu yakin lu udah bikin joke, udah bisa bikin joke yang lucu. Tiba-tiba lu pengen bikin joke yang lucu tentang keresahan lu sebagai umat Kristen. Karena seperti kita tahu, agama adalah topik yang memang menarik, tapi juga rumit. Nah, kalau kita ngomongin soal kerumitan, kita ngomongin soal level. Pertanyaannya kan adalah, apakah lu udah pada level yang cukup untuk bisa ngomongin agama? Apakah lu udah lucu bikin joke tentang kehidupan lu sendiri, tentang diri lu sendiri? Kalau udah, boleh lu lanjut ke sana. Karena berarti lu punya skill yang tepat untuk membuat keresahan soal menjadi umat Kristiani jadi lucu. Tapi kalau belum, jangan dulu. Dan gua ngomong ini di depan karena gua ngebaca kecenderungan lu rada overthinking. Dan ini sering sekali. Kebanyakan orang baru belajar udah overthinking mikirin yang lain. Karena dia udah keburu tahu istilah-istilah lain. Kayak contohnya Amra Boni tahu istilah diksi di level dimana seharusnya dia masih mikirin setup punchline gitu. Kalau lu nonton video gue tentang cara nulis beat dari nol untuk amatir, lu akan tahu bahwa gue nggak ngomongin diksi sama sekali di situ karena memang belum waktunya. Jadi sebelum lu mikirin diksi yang tepat, lu harus, do you have a joke? Lu punya joke nggak? Maksudnya lu punya ide untuk dijadiin joke, dan apakah ide itu tepat untuk dijadikan joke? Apakah lu udah strukturin itu jadi sebuah joke? Apakah setup dan punchline-nya udah lu tentuin jaraknya seperti apa? Apakah udah lu tulis di awal sebelum lu tulis ulang? Karena diksi itu kan untuk memperkuat efek dari tawanya, tapi dasarnya harusnya udah ada dulu. Harus udah punya joke dulu, kemudian diksinya lu perbaiki sehingga efeknya jadi lebih kuat. Tapi kalau misalkan lu bahkan nggak punya rangkanya, nggak usah dulu mikirin diksi gitu. Jangan salah, diksi tentu penting dalam penentuan punchline, tapi lebih penting lagi untuk tahu sebenarnya struktur joke itu seperti apa dan apa yang dibutuhkan untuk bisa nulis joke. Nah, kalau misalnya lu udah ngelakuin itu, dan semoga yang nonton ini cukup bijak untuk nentuin gue udah atau belum. Karena kalau lu belum bisa nulis joke, belum punya kemampuan untuk bikin struktur joke gitu, mending lu berhenti di sini karena nanti lu overthinking, gue khawatirnya. Lu mikirin hal-hal yang belum perlu lu pikirin, kayak ini juga sering nih. Orang mikirin persona. Bang, persona gue ini atau sebaiknya ini. Gue bilang, lu udah bikin joke lucu atau belum sih? Coba gue pengen lihat. Ini kalau gue sharing komunitas ya, pas gue lihat di mana lucunya itu joke,
Lu tuh overthinking. You're a comedian, nggak usah mikirin persona, mikirin joke dulu, tulis joke yang benar, baru mikirin persona. Jadi orang tuh juga bertahap-tahap. Nggak mungkin ada anak baru lahir 1 bulan terus disuruh masuk lomba lari 100 meter. Udah gila kali. Jadi harus bertahap dulu kalau nggak mau patah kaki dan roboh di tengah jalan gitu. Nah jadi sebelum mikirin diksi, lu harus memastikan lu punya kemampuan untuk setidaknya paham struktur jokes dan bisa nulis joke pada level yang sederhana. Nah, pemilihan diksi. Gue putusin untuk bikin video spesifik soal ini. Nanti aja. Kalau untuk menghindari lu pada rada overthinking, kita bikin itu jadi satu topik sendiri soal diksi. Ya. Ya, kayaknya itu lebih tepat buat gue. Ya. Untuk sekarang sekian dulu. Terima kasih. Moga-moga kejawab Amra Boni. Silakan berjuang. Dan untuk siapapun, termasuk lu yang lagi nonton, kalau pengen belajar stand up comedy dengan gua secara langsung, silakan masuk ke pecahkan.com. Thank you. Malam itu adalah konsernya Glenn Fredly di Istora Senayan. Gua membuka konser tersebut dengan stand up, pecah. Lalu mulai malam itu gue memastikan untuk mengejar cita-cita gue sejak pertama kali stand up di tahun 2010. Gue harus punya pertunjukan di Istora Senayan, Jakarta. Dan sejak itu, semua usaha gue yang lo lihat, semua pertunjukan yang gue bikin adalah langkah demi langkah yang gue ambil supaya bisa terjadi. Dan akhirnya terjadi tanggal 20 Desember 2020. Gue akan manggung di sebuah tempat di mana artis-artis dunia pernah mengisi. Maroon 5, Bruno Mars, Simply Red. Dan gue akan jadi pelawak pertama di sana. Dan gue minta ditemenin lu untuk duduk mengisi kursi-kursi ini. Lu akan duduk di sekitar Istora ini. Semua sisi yang lu bisa lihat akan diisi oleh penonton dari pojok ke pojok, termasuk yang di belakang gua, termasuk di area lantai. Semua ini akan diisi kursi. Nah, kalau pertanyaannya adalah panggungnya di sebelah mana? Di sini. Panggungnya tepat di tengah Istora Senayan, melingkar.